Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi. Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan limit fungsi. Limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Nah, jadi limit itu merupakan bisa dikatakan sesuatu yang hampir atau mendekati. Nah, notasi limit itu seperti itu ya. Lim X, kemudian di bawahnya itu ada tanda panah C, Fx sama dengan L. Itu cara membacanya. Limit fungsi Fx untuk X mendekati C adalah L. Nah, di sini untuk menentukan nilai limit ada 3 metode. Metode yang pertama itu adalah substitusi. Metode ini adalah kita tinggal ganti aja nilai X yang ada. Itu ada contohnya ya. Limit 4x dikurang 1 untuk X mendekati 3. Nah, tinggal kita ganti nilai X-nya dengan 3. Maka sama dengan di situ ya, 4 dikali 3. Kenapa 3? Karena kan tadi X-nya mendekati 3. Dikurang 1. Lalu 4 dikali 3 sama dengan 12 dikurang 1, maka hasilnya sama dengan 11. Nah, kemudian ada contoh lain. Misal bentuknya seperti ini, sama saja ya. Limit 1/2x ditambah 4, x mendekati 2. Tinggal kita ganti nilai x-nya dengan 2. Maka sama dengan 1/2 dikali dengan 2 ditambah 4. Nah, 1/2 dikali 2 itu sama dengan 1 ya. Kemudian 4-nya tetap kita tulis ditambah 4. 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, mudah ya untuk metode yang pertama, yaitu substitusi. Kemudian untuk metode yang kedua itu adalah pemfaktoran. Nah, di sini jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai berbentuk tak tentu, jadi tak tentu itu misalnya ada hasilnya itu ya. Itu kalau angka 8 tiduran itu namanya itu tak hingga. Jadi kalau hasilnya itu tak hingga atau 0/0 atau tak hingga per tak hingga, 0 dikali tak hingga dikurang dengan tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, atau tak hingga pangkat tak hingga. Maka kita gunakan metode pemfaktoran. Nah, misalnya di sini ada contoh ya. Limit x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 per x dikurang 1. X mendekati 1. Oke, sebelum kita faktorkan, coba kita substitusikan dulu dengan kita ganti nilai x-nya sama dengan 1. Ya, misalnya 1 pangkat 2, 1. Ya, ditambah 2 kali 1, 2. Kemudian dikurang 3. Maka kan untuk yang di atasnya 1 tambah 2 dikurang 3. 1 tambah 2 kan 3. 3 kurang 3, 0. Oke, 0 untuk pembilangnya. Kemudian untuk penyebutnya, kita ganti lagi nilai X-nya sama dengan 1. 1 dikurang 1, 0. Maka hasilnya kan 0/0. Itu bentuknya tak tentu. 0/0 kan tidak boleh. Maka kita gunakanlah metode pemfaktoran. Nah, untuk metode pemfaktoran ini, caranya X pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 kita faktorkan dulu ya. Ini makanya bentuknya seperti ini, sama dengan limit x dikurang 1 dikali x ditambah 3 per x dikurang 1. X mendekati 1. Jadi kan penyebutnya itu tetap sama ya, x dikurang 1, cuma yang kita faktorkan kan yang x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Faktornya x dikurang 1, x ditambah 3 ya. Ketika ada yang sama yang atas dan bawah, itu kan kalau atas ada x dikurang 1, bawah juga ada x dikurang 1, maka kita coret aja, kita hilangkan saja, maka yang tersisa kan x ditambah 3/1. Tinggal kita ganti nilai x-nya sama dengan 1, maka 1 ditambah 3 dibagi 1, maka 1 tambah 3 kan 4. 4 bagi 1 sama dengan 4. Jadi kuncinya kalau menggunakan metode pemfaktoran ini ada yang dicoret ya, atas dan bawah ada yang dicoret. Kemudian metode yang ketiga itu yaitu dengan mengalihkan dengan faktor sekawan.
Nah, ini kalau bentuknya ada akar. Kalau bentuknya akar, maka kita kalikan dengan faktor sekawan. Misalnya di sini kan contohnya limit x dikurang 7 per akar x dikurang akar 7. X mendekati 2. Nah, di situ ada kesalahan ya untuk soal. Itu bukan x mendekati 2, tetapi x mendekati 7. Ya, x mendekati 7. Nah, coba kita masukkan dulu lah secara substitusi. Maka kan 7 kurang 7 kan 0. Kemudian akar 7 dikurang akar 7 maka 0. Hasilnya kan 0 per 0. Tidak boleh. Nah, maka kita gunakanlah faktor sekawan. Nah, karena kenapa jadi faktor sekawan? Karena ada yang namanya akar. Nah, di situ kemudian kita sederhanakan lagi sama dengan, tetap ya tulis itu soalnya, limit x mendekati 7, x dikurang 7 per akar x dikurang akar 7 dikali yang namanya faktor sekawan itu penyebut yang di bawah itu kita kalikan ya. Maka kan yang di samping itu sama ya, samping kanan akar x ditambah akar 7. Nah, itu kan bedanya hanya tanda. Kalaunya penyebut kan kurang. Kemudian kalaunya faktor sekawannya jadi tambah. Nah, per itu sama juga ya atas bawah akar x ditambah akar 7. Kemudian kita kalikan atasnya x dikurang 7, tapi ditulis aja x dikurang 7 dikali akar x ditambah akar 7 per, nah kalau ini ya bawahnya coba perhatikan ada akar x dikurang akar 7 dikali akar x ditambah akar 7. Kalau ini cukup kalian perhatikan akar x kali akar x, maka akar x kuadrat. Ketika akar bertemu dengan kuadrat, maka akarnya hilang, kuadratnya hilang. Makanya itu hanya tersisa x saja. Nah, kemudian diperhatikan angka belakangnya lagi. Negatif akar 7 dikali dengan positif akar 7. Negatif kali positif kan negatif. Makanya di situ kurang akar 7 dikali akar 7 maka 7. Nah, setelah itu ya, kemudian kita lihat ada yang bagian atas dan bagian bawah yang sama, ya kan? Yaitu x dikurang 7, yang di bawahnya x juga dikurang 7. Tinggal kita hilangkan, maka yang tersisa siapa? Yaitu x, akar x ditambah akar 7. Nah, lalu tinggal kita substitusikan nilai x. Tadi nilai x-nya di sini ada kesalahannya. Nah, untuk x-nya itu mendekati 7. Nah, tinggal kita ganti akar 7 ditambah akar 7 maka sama dengan 2 akar 7. Nah, itu. Jadi kuncinya di sini untuk menentukan nilai limit dengan menggunakan faktor sekawan itu tinggal kita kalikan dengan penyebutnya yang di bawah, tapi operasinya kita ubah. Itu kan penyebutnya dari soal akar x dikurang akar 7. Maka akar sekawannya adalah akar x ditambah akar 7. Bawahnya juga sama, akar x ditambah akar 7. Baru dikali-kalikan, baru disubstitusikan. Sebelumnya kita coret dulu, ya. Oke. Sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.